Bab 1. Pernikahan dini dan beban utang. Sinar matahari pagi menyinari wajah pucat Kokom. Ia terbangun dari mimpi buruk yang sama setiap malam. Bayangan Kang Ubed dengan tatapan tajam dan senyum sinis. Rumah kecil berdinding bambu itu terasa begitu sempit dan pengap. Bau amis dari sungai kecil di belakang rumah tercium samar-samar. Kokom bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas. Ia berjalan menuju dapur. Matanya menatap kosong pada dinding yang penuh coretan bekas air mata. Di meja makan, Darta sudah duduk dengan wajah murung. Ia adalah pemuda desa yang tampan dengan mata sayu. Namun, di balik parasnya yang menawan, tersimpan kekhawatiran yang mendalam. "Kokom, sudah bangun?" Sapa Darta lembut. Kokom hanya mengangguk kecil. Ia tak sanggup berkata-kata. Pikirannya melayang pada peristiwa beberapa bulan lalu, saat orang tuanya memaksanya menikah dengan Darta. "Ingat Kokom, kita harus segera melunasi utang kepada Kang Ubed," ucap Darta lirih. "Aku tidak ingin kau terus menanggung beban ini." Kokom menunduk. "Tahu betul betapa berat beban utang yang menimpa keluarganya." Kang Ubed, rentenir desa yang terkenal kejam, tidak akan segan-segan mengambil alih tanah milik orang tua Kokom jika utang mereka tidak segera dilunasi. "Aku tahu, Tea," jawab Kokom lirih. "Tapi bagaimana caranya?" Darta menghela napas panjang. Ia sudah berusaha mencari pekerjaan, namun belum ada yang cocok. Desa mereka memang terpencil dan minim lapangan pekerjaan. Bab 2. Permintaan tak terduga. Hari demi hari berlalu, namun bayang-bayang utang kepada Kang Ubed semakin menghantui Kokom dan Darta. Suasana rumah yang tadinya terasa hangat, kini terasa mencekam. Setiap kali mendengar ketukan pintu, jantung Kokom berdegup kencang. Ia takut jika itu adalah Kang Ubed yang datang menagih utang. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Darta mengajak Kokom berbicara serius. Mereka duduk di beranda rumah, memandangi langit yang mulai gelap. "Kokom, aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan," ujar Darta dengan suara berat. Kokom menatap Darta dengan penuh tanya. Ia merasakan firasat buruk. "Kang Ubed semakin mendesak." "Aku sudah berusaha mencari pekerjaan, tapi belum ada yang cocok," lanjut Darta. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Kokom meraih tangan Darta. Ia berusaha menenangkan suaminya itu. "Tenang saja, Tea. Kita pasti bisa melewati ini semua." Namun, Darta menggelengkan kepala. "Aku punya satu cara, Kokom, tapi aku tahu ini sangat berat untukmu." Hati Kokom berdebar kencang. Ia sudah menduga bahwa Darta akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. "Cara apa?" tanya Kokom dengan suara bergetar. Darta menarik napas dalam-dalam. "Kang Ubed, dia meminta sesuatu sebagai ganti dari utang kita." Kokom terbelalak. "Maksudmu?" Dia meminta. Darta terbata-bata. Suaranya semakin lirih. "Dia meminta apa, Tea? Katakan," desak Kokom. Suaranya meninggi. Darta menunduk, tidak berani menatap mata Kokom. Dia meminta untuk..." Hening sejenak. Udara di sekitar mereka terasa begitu berat. Kokom menunggu kelanjutan ucapan Darta dengan jantung berdebar kencang. "Dia meminta untuk menyerahkanmu dengannya," ucap Darta akhirnya. Kokom merasa dunia seakan runtuh. Permintaan Kang Ubed sungguh di luar dugaan dan sangat menjijikan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya harus menghadapi situasi seperti ini. Bab 3. Keputusan berat. Hening menyelimuti ruangan setelah Darta mengungkapkan permintaan mengerikan dari Kang Ubed. Kokom terdiam. Pikirannya kalut. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia tidak tega melihat suaminya terus menderita karena utang. Di sisi lain, ia merasa harga dirinya terinjak-injak jika harus menuruti permintaan bejat Kang Ubed. Selama beberapa hari, Kokom tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Kang Ubed dan tatapannya terus menghantuinya. Ia mencoba mencari solusi lain, namun semua usahanya sia-sia. Suatu malam, Kokom memutuskan untuk berbicara empat mata dengan Darta. Mereka duduk di beranda rumah,
Sama seperti saat Darta menyampaikan permintaannya. "Thea, aku sudah memikirkannya dengan matang," ujar Kokom dengan suara pelan. Darta menatap Kokom dengan penuh harap. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil Kokom akan sangat menentukan nasib mereka berdua. Aku akan melakukannya," lanjut Kokom. Suaranya bergetar. Darta tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Kokom akan setuju dengan permintaannya. "Tapi ingat, Thea, ini hanya sekali ini saja. Setelah utang kita lunas, kita harus melupakan semuanya," tegas Kokom. Darta mengangguk pelan, memeluk Kokom erat. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia merasa telah menyakiti istrinya. Bab 4. Rahasia kelam. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian pahit itu. Kokom berusaha melupakan semuanya dan menjalani hidup seperti biasa. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Di tengah keputusasaan, muncul sosok yang tak pernah ia sangka akan kembali ke dalam hidupnya. Maya. Maya adalah sahabat masa kecil Kokom. Setelah lulus SMA, Maya merantau ke kota besar dan sukses membangun karirnya. Kemunculan Maya membawa angin segar dalam kehidupan Kokom yang terasa begitu membosankan. Maya sering mengajak Kokom pergi ke kota, membelikan pakaian baru, dan menceritakan kisah-kisah menarik tentang kehidupannya. "Kokom, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini," ujar Maya suatu ketika sambil menatap lekat wajah Kokom. Kokom tersenyum tipis. Ia merasa terharu dengan perhatian Maya. Namun, di balik kebaikan Maya, ada sesuatu yang janggal. Maya sering bertanya-tanya tentang masa lalu Kokom, terutama tentang keluarganya dan hubungannya dengan Darta. Suatu hari, Maya mengajak Kokom mengunjungi sebuah rumah mewah di pinggir kota. Rumah itu ternyata milik Maya. Di dalam rumah itu, Kokom menemukan sebuah foto lama yang sangat mengejutkannya. Foto itu memperlihatkan dirinya, Darta, dan seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Maya. "Siapa wanita ini, Maya?" tanya Kokom dengan suara bergetar. Maya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dia adalah ibuku," jawab Maya lirih. Kokom semakin bingung. "Ibu, tapi kenapa aku tidak pernah tahu tentang ini?" Maya menghela napas panjang. "Ada alasan mengapa aku merahasiakannya selama ini," ujar Maya. "Ini semua sangat rumit, Kokom." Bab 5. Perlahan mulai merubah diri. Pengungkapan rahasia besar tentang masa lalunya membuat Kokom merasa terbebani. Namun, dengan dukungan Maya, ia perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Maya mengajarkan Kokom banyak hal, mulai dari cara mengelola keuangan hingga cara membangun kepercayaan diri. Dengan bimbingan Maya, Kokom mulai mengikuti kursus menjahit. Ternyata, Kokom memiliki bakat terpendam dalam bidang fashion. Hasil jahitannya sangat bagus dan mendapat banyak pujian. Maya kemudian membantunya membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual hasil jahitannya secara online. "Kokom, kamu sangat berbakat," puji Maya sambil melihat hasil jahitan Kokom. "Aku yakin bisnis kamu akan sukses." Kokom tersenyum. Ia merasa hidupnya mulai menemukan arah. Namun, di balik kesuksesannya, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Ia masih sering teringat pada peristiwa pahit yang pernah dialaminya. Suatu malam, Kokom bermimpi bertemu dengan ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya tersenyum padanya dan berkata, "Kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, Nak. Kamu sangat kuat." Sejak saat itu, Kokom merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Maya dan juga dukungan dari orang-orang yang menyayanginya. Bab 6. Kejutan tak terduga. Bisnis jahitan Kokom semakin berkembang. Ia sudah memiliki beberapa karyawan dan pelanggan tetap. Kehidupannya terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat sedang asyik merancang model baju baru, ponsel Kokom berdering. Nomor yang tidak dikenal tertera di layar. Dengan ragu, Kokom mengangkat telepon. "Halo, Nyonya Kokom." Suara di seberang terdengar serak dan familiar. Kokom mengernyitkan kening. Suara itu sepertinya pernah ia dengar. "Ya, saya. Siapa ini?"
Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan pada Nyonya. Jawab suara itu. Ini tentang Kang Ubed. Hati Kokom berdebar kencang. Ia langsung ingat pada masa lalu yang kelam. Dengan hati-hati, ia mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh orang misterius itu. Ternyata, orang yang menelepon adalah mantan karyawan Kang Ubed. Ia mengungkapkan bahwa Kang Ubed bukanlah rentenir biasa. Ia terlibat dalam sebuah sindikat kejahatan yang sering melakukan pemerasan dan penipuan. Permintaan yang diajukan kepada Kokom hanyalah salah satu dari sekian banyak kejahatannya. Keesokan harinya, Kokom memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dengan bantuan Maya, ia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Polisi pun langsung bertindak dan menangkap Kang Ubed beserta anak buahnya. Ketika diinterogasi, Kang Ubed mengakui semua perbuatannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah menargetkan keluarga Kokom sejak lama karena mengetahui bahwa keluarga Kokom memiliki tanah yang sangat luas dan strategis. Bab 7. Akhir yang tak terduga. Dengan tertangkapnya Kang Ubed, beban berat yang selama ini menindih pundak Kokom akhirnya terangkat. Ia bebas dari jeratan utang dan dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Bisnis jahitannya semakin berkembang pesat, dan namanya mulai dikenal di kalangan pecinta fashion. Namun, di balik kesuksesannya, Kokom masih menyimpan luka batin yang belum sepenuhnya sembuh. Peristiwa pahit yang pernah dialaminya masih sering menghantuinya dalam mimpi. Hubungannya dengan Darta juga menjadi renggang. Darta merasa bersalah karena telah melibatkan Kokom dalam masalah yang begitu pelik. Di sisi lain, hubungan Kokom dengan Maya semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Namun, rahasia kelam yang tersimpan di antara mereka masih menjadi misteri. Maya masih enggan menceritakan secara detail tentang masa lalunya dan hubungannya dengan keluarga Kokom. Suatu malam, Kokom dan Maya duduk di beranda rumah sambil menikmati pemandangan bulan purnama. "Kokom, aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku," ujar Maya sambil menatap mata Kokom. Kokom tersenyum. "Aku juga, Maya. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu," lanjut Maya. "Tapi aku takut kamu akan marah padaku." Kokom mengerutkan kening. "Katakan saja, Maya. Aku tidak akan marah padamu." Maya menarik napas dalam-dalam. "Sebenarnya, aku..." Sebelum Maya sempat melanjutkan ucapannya, terdengar suara ketukan pintu yang keras. Kokom dan Maya saling pandang dengan tatapan penuh tanya. Menurut sahabat, siapa sebenarnya orang yang datang ke rumah Kokom? Apakah ia membawa kabar baik atau buruk? Apa rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Maya? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan ikuti terus kisah-kisah selanjutnya.